Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak kami sekalian, hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan yang ke-16 bidang studi bahasa Indonesia untuk kelas 12. Mari kita berniat dan berdoa semoga Allah tetap bersama kita. Amin. Anak kami sekalian, pada pertemuan yang lalu kita membicarakan unsur kebahasaan, artikel, opini, dan buku ilmiah. Ya, anak kami sekalian, untuk membuka ingatan kembali, ya, unsur kebahasaan, ya, unsur kebahasaan, artikel, opini, dan buku ilmiah itu diantaranya ada adverbia, ya, kemudian ada konjungsi, kemudian ada kosakata. Ya. Kosakata ini perbendaharaan kata atau vocabulary dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Ini biasanya dipergunakan untuk hal-hal yang menarik, yang mencakup hal-hal yang aktual, sedang terjadi, kemudian fenomenal, hal-hal yang dianggap luar biasa. Kemudian ada editorial, ada imajinasi, dan sebagainya. Nah, anak kami sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih membicarakan tentang, ya, artikel, opini, dan buku ilmiah. Masih membicarakan tentang itu. Anak kami sekalian, berikut ini saya bacakan, ya, cuplikan sebuah buku ilmiah, ya, yang berjudul Sastrawan Serba Bisa. Nanti setelah pertemuan kita pada hari ini selesai, anak-anak bisa membacanya kembali di rumah, ya. Semoga apa yang saya bacakan ini bisa benar-benar bermanfaat bagi anak. Saya bacakan anak sekali lagi judulnya Sastrawan Serba Bisa. Harian Kompas dan Sinar Harapan kerap atau sering memuat cerita pendeknya. Novelnya sering muncul di majalah Kartini, Femina, dan Horizon. Memenangi lomba penulisan fiksi baginya sudah biasa. Sebagai penulis skenario, ia dua kali meraih Piala Citra di FFI atau Festival Film Indonesia untuk Perawan Desa tahun 1980 dan Kembang Kertas di tahun 1985. Sebagai penulis fiksi sudah banyak buku yang dihasilkannya. Di antaranya yang banyak diperbincangkan adalah Bila Malam Bertambah Malam, kemudian Telegram, Pabrik, Keok, Tiba-tiba Malam, Sobat, dan Nyali. Namanya I Gusti Ngurah Putu Wijaya yang biasa disebut dengan Putu Wijaya. Tidak sulit untuk mengenalnya karena topi pet putih selalu bertengger di kepalanya. Kisahnya pada Ngaben, ayahnya di Bali. Kepalanya digunduli, kembali ia ke Jakarta. Selang beberapa lama rambutnya tumbuh, tapi tidak sempurna, malah mendekati botak. Karena itu ia selalu memakai topi. Nah, itu cerita kenapa dia sekarang memakai topi, ya. Dengan ini saya melihat lebih gagah, tuturnya atau katanya sambil bercanda. Putu yang dilahirkan di Puri Anom, Tabanan, Bali pada tanggal 11 April 1945. Bukan dari keluarga seniman. Ia bungsu dari 5 bersaudara, seayah maupun 3 bersaudara seibu. Ia tinggal di kompleks perumahan besar yang dihuni sekitar 200 orang, yang semua anggota keluarga dekat dan jauh, dan punya kebiasaan membaca. Ayahnya, yaitu I Gusti Ngurah Raga, seorang pensiun punggawa yang keras dalam mendidik anak. Semula ayahnya mengharapkan Putu Wijaya menjadi dokter, namun Putu lemah dalam ilmu pasti. Ia akrab dengan sejarah
bahasa dan ilmu bumi. Semasa di SD, saya doyan sekali membaca tuturnya atau kata si kutu. Mulai dari karangan Karl May, buku sastra komedi manusianya, karya William Saroyan. Sejak kecil saya juga senang sekali seni pertunjukan. Mungkin sudah merupakan bakat. Senang pula seni laku, ujarnya mengenang. Meskipun demikian, ia tak pernah diikutkan main dalam drama semasa kanak-kanak, juga ketika SMP. Baru setelah menang lomba deklamasi, ia diikutkan main drama perpisahan SMA yang diarahkan oleh Kirjo Mulyo, penyair dan sutradara ternama di Jogja. Ia pertama kali berperan dalam cerita yang berjudul Badak, karya Anton Chekhov. Sejak itu saya senang sekali pada drama, kata Kutu. Setelah selesai sekolah menengah atas, ia melanjutkan kuliahnya di Yogyakarta, kota seni dan budaya. Di Jogja, selain kuliah di Fakultas Hukum UGM, ia juga mempelajari seni lukis di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASLI, drama di Akademi Seni Drama dan Film Asdrapi dari Fakultas Hukum UGM. Gelar sarjana hukum pada tahun 1969. Dari Asdrap ia gagal dan dalam penulisan skripsi, dan dari kegiatan berkesenian ia mendapat identitasnya sebagai seniman. Ya. Selama bermukim di Jakarta, kegiatan sastranya lebih terfokus pada teater. Ia pernah tampil sebagai bengkel teater pimpinan W.S. Rendra dalam beberapa pementasan, antara lain dalam pementasan Bip Top di tahun 1998 dan Bambu. Selain itu, ia juga tampil dalam karyanya sendiri yang berjudul Lautan Bernyanyi di tahun 1969. Ia adalah penulis naskah sekaligus sutradara pementasan. Naskah dramanya itu menjadi pemenang ketiga sayembara penulisan lakon yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Teater Nasional di Indonesia. Anak-anak kami sekalian, saya kira sampai di situ. Ya, silakan seperti yang saya katakan tadi, setelah selesai pertemuan ini, silakan anak kami sekalian baca kembali apa yang sudah saya baca, sehingga dengan demikian kalian akan bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang apa yang saya bahas. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.